warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sinal Amin. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM F1G321046. Adapun saya bertujuan bikin video ini yaitu tentang anti radikalisme. Radikalisme adalah satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Radikalisme dalam konteks politik dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Radikalisme adalah konsep dengan arti yang sangat luas. Radikalisme adalah paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial dan politik dalam suatu negara. Radikalisme kini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Radikalisme adalah istilah yang penting diketahui siapapun. Radikalisme adalah paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrim. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Kini radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, radix atau radici. Radix dalam bahasa Latin berarti akar, sedangkan istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan pergantian, dan penjobolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Menurut Cambridge Dictionary, radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Oxford Dictionary juga memahami radikal sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh. Untuk menghindari sifat radikalisme, kita harus mempunyai sebuah keyakinan, yaitu bahwa ketuhanan yang Maha Esa, bahwa umat beragama bahwa bangsa Indonesia bebas memilih apa agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan kita harus mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena radikalisme ini berasal dari intoleransi, yaitu juga menyerang pikiran dan hati. Apabila pikiran dan hati kita merasa sempit, kita tidak bisa mendengarkan omongan orang lain, dan kita hanya berdiam diri dalam naungan ruangan yang dengung, yang hanya terdengar omongan kita saja. Dan kita jangan belajar dari satu guru, tapi kita harus mempunyai referensi-referensi lain. Jadi, untuk menghindari radikalisme, kita harus belajar, kita harus memahami, dan barulah kita amalkan. Jangan hanya memasukkan ilmu tanpa kita pahami dulu, dan kita cari tahu dulu dari mana referensinya. Baiklah, saya akhiri. Apabila saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.